Karena ini tren, ya, presiden ke-5 di Menteng, ke-6 agak jauh, ya, ke-7 di Solo, ke-8 di Bogor sana itu. Mas AHY ini memang salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Dan juga Menko termuda di antara 7 Menko yang ada. Jadi Mas AHY masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja. Selain Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat. Menteri Transmigrasi Saudara M. Iftitah Sulaiman, saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Di slide terakhir dikasih 3 skenario. Skenario minimal, kan terakhir selalu anggaran kan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi yang saya paling dakdik kalau masalah anggaran. Jadi beliau sampai skenario minimal, oh nggak salah opsi ya istilahnya. Opsi 1 minimal sekian ratus M. Opsi menengah, ya, opsi kedua skenario menengah sudah mendekati 1 T. Opsi ketiga maksimal 1 sekian T. Jadi ini ada strategi orang Indonesia. Kalau mengajukan saran proposal anggaran, ya kan kasih yang minimal, kasih yang optimal, habis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira gitu kan? Benar kan? Strategimu begitu kan? Kita ini satu guru, satu ilmu, tapi beliau kecewa. Nah, saya tidak pilih opsi menengah, saya pilih opsi maksimal. Bahkan saya kira harus ada opsi keempat. Kaget, lebih dari kau harapkan, karena konsep beliau itu luar biasa. Pantes Adi Makayasa, ya. Nggak keliru Partai Demokrat. Terima kasih. Tapi benar, saya untuk apa saya
Untuk apa saya puji-puji Anda, ya kan? Enggak, saya mau katakan terima kasih Partai Demokrat. Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, memang masalah bangsa kita adalah masalah kita harus sampaikan adalah masalah yang kompleks dan yang bisa dikatakan medan yang meliputi berbagai sektor yang harus diselesaikan bersamaan. Saudara-saudara sekalian, cita-cita pendiri bangsa kita jelas, dan cita-cita saya yakin semua partai adalah sama dan jelas. Kita ingin Indonesia berhasil. Kita ingin Indonesia aman, adil, dan makmur. Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia, dan itu adalah perjuangan kita bersama. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mencapai itu. Kita faham dan kita mengerti. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Anda, kita mengerti tantangan-tantangan kesulitan bangsa Indonesia begitu banyak. Kita faham, kita sudah mengerti itu. Sekarang adalah bagaimana kita atasi. Dan ternyata kita baru faham kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun, pekerjaan puluhan tahun. Kita bangun di atas, ya ibarat membangun gedung di atas fondasi, di atas lantai-lantai yang kokoh, pilar-pilar yang kokoh, tonggak-tonggak yang kokoh. Dan ini saya selalu katakan, ini adalah ya keberuntungan kita. Hampir setiap presiden punya peranan karena waktu berbeda-beda. Bung Karno pejuang menghadapi masalah ideologi, menghadapi gangguan dari mana-mana. Visi tetap jelas. Beliau walaupun masih berurusan dengan macam-macam, visinya jelas. Bahkan beliau membentuk Badan Tenaga Atom. Waktu rakyat masih lapar, beliau berpikir nuklir. Nuklir bukan hanya untuk senjata, tidak. Tapi ternyata nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk benih padi, terutama nuklir untuk energi. Ternyata energi terbarukan, energi paling bersih diantaranya nuklir. Walaupun kita diberi karunia energi yang luar biasa lainnya, cadangan energi geotermal terbesar di dunia. Saudara-saudara, air juga sangat besar kita. Jadi belum lagi semua yang kita mengerti, semua sumber alam dan kekayaan. Tantangan ada yang kita hadapi. Saudara sekalian, tantangan dari awal presiden-presiden kita semua yang kita harus bangun adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini
tantangan, tapi ini adalah suatu kesempatan. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita jangan terkesima, terpesona dengan budaya-budaya lain. Kalau hati kita sama, untuk apa kita ribut? Untuk apa kita gontok-gontokan? Saudara-saudara sekalian, di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tidak ada masalah. Kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu. Saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah sukseskan saya. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029.